saya melihat kayak sosok cewek gitu Mas. Cewek. Nah, warnanya dia putih? pakai baju putih. Kemudian itu lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tangi nggonmu guling awas jongota Halo YouTube, balik lagi sama kita di sini. Nah, di video kali ini kita mau coba podcast ya. Podcast misteri dengan salah satu narasumber di sini. Nah, jadi misteri ini intinya itu ini benar-benar kisah nyata, bukan settingan. Jadi benar-benar yang narasumber alami seperti itu, bukan cerita orang lain. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan salah satu narasumber. Mungkin langsung aja Mas ya. Langsung aja. ya. Yang mau saya tanyakan, kejadian ini benar-benar nyata atau cerita temennya seperti itu? Ya, kejadian ini nyata dengan pengalaman saya sendiri Mas. Pengalaman Masnya sendiri? Ya, dulu sekitar 20 tahunan yang lalu lah. 20 tahun yang lalu berarti umur berapa kira-kira? Saya sekitar umur berapa 19, ya? Paling 18 19-an itu nggih. 19 itulah Mas kira-kira. Itu kejadiannya malam hari, siang, sore, pagi? Kejadiannya itu saya sore. Waktu itu saya mau cari kayu kok Mas sama teman-teman saya itu. Cari kayu Di perkebunan di belakang sana. Ya, tepatnya di belakang kita ini. Oh, ini. Ya. Oh, jadi ini jenengan cerita ini langsung di lokasinya seperti ini ya? Ya. Oh. Di belakang kita ini. Jadi dulu kejadiannya ya di sini ya? Ya, betul. Tapi dulu tempat ini masih masih banyak pohon yang besar-besar dan sangat sepi. Rimbun, sangat sepi banget. Jadi gimana waktunya pertama kali apa ketemunya itu, ada acara apa atau? Dulu itu saya mencari kayu Mas. Waktu mencari kayu bersama teman-teman saya. Laki semua? Laki apa ada? Laki-laki semua. Saya berempat waktu itu. Berempat. Cuma memang tempatnya ya dikatakan serem sih ya, serem. Memang banyak pohon yang besar-besar, kemudian jalannya juga rimbun. Pohon-pohonnya itu ya rimbun lah, rumput-rumput juga tinggi-tinggi begitu. Cari kayunya itu buat apa dulu ya? Kalau zaman dulu tuh cari kayu itu buat apa ya? Ya buat itu, dijual atau? Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya itu kita cari kayu untuk bantu orang tua lah dulu. Kayu bakar itu. Cuma memang waktunya itu sudah sore banget, kira-kira menjelang maghrib gitu loh Mas. Surup-surup lah kalau bahasa Jawanya. Biasanya keyakinan kalau orang Jawa itu kan surup-surup itu kayak antara alam nyata sama alam seperti itu kan mulai berdampingan ya, bergeseran. Biasanya makhluk-makhluk seperti itu kan mulai ada, banyak lah maksudnya. Ya. Kalau kata orang zaman dulu seperti itu sih katanya. Itu gimana Mas? Jadi ceritanya apa langsung tiba-tiba ditemui atau gimana? Enggak. Jadi dulu kita mencari kayu itu kan waktunya sudah mepet sore Mas ya. Saya berempat itu mencari kayu. Di mana ada kayu yang jatuh, kita lari ke situ. Di mana ada kayu yang jatuh, kita lari ke situ untuk lebih cepat mengambil supaya dapat banyak gitu Mas. Nah, waktu itu sudah mepet maghrib. Akhirnya kan saya sendiri kan mencari lokasi yang agak jauh dari teman saya supaya dapat kayu lebih banyak, pikiran saya itu. Iya. Tapi di situ kan jalannya
setelah dari perkebunan itu agak turun sedikit begini kan ada pertigaan. Nah, saya mencari ke situ. Tujuan saya ke situ mau mencari ke sebelah kiri lagi yang lebih banyak kayunya, biasanya di situ. Iya. Nah, ketika saya menoleh ke kiri, saya melihat ada itu. Ya sebenarnya saya permisi dulu dari tempat saya yang di sini ya, Iya. untuk menceritakan ini. Nah, di situ saya melihat kayak sosok cewek gitu, Mas. Cewek. Nah. Warnanya Dia Putih? pakai baju putih. putih. Kemudian itu kalau untuk wajah saya tidak menamatkan Mas ya. Iya. Karena dulu saya juga bagaimana ya, merasa takut gitu. Iya. Iya. Nah, di situ saya cuma melihat sekilas kayak bibirnya itu miring gitu. Miring tuh apalagi senyum ya kira-kira? Enggak. Miring, kemudian kayak ada darah-darahnya gitu, Mas. Dan Di bibirnya itu ada darah-darahnya. warna merah. Kemudian di sini di tangannya itu kayak apa ya, mau putus gitu loh, Mas. Iya. Terus di dalamnya kayak terlihat kayak daging, kayak apa, istilahnya lewang Jawa itu ting klewer, terus bercampur dengan Darah-darah. darah itu nggih. Seperti itu. Kalau sekilas kelihatannya itu dia nampak ke tanah atau sedikit melayang, atau nggak ngelihat waktu itu? Kalau kaki sih nggak kelihatan ya, cuma dari segi baju itu kan, bajunya dia kan compang-camping, cuma panjang gitu loh, Mas. Jadi tertutup ke tanah itu. Itu. Dia berdiri menghadap. Ya berdiri. Apa sambil- tunduk gini apa berdiri? Mukanya Biasa sih, biasa kayak mau berjalan ke jalan yang lurus tadi itu, kayak mau maju begitu, cuma dia sambil menggendong kayak sebuah boneka gitu loh. bayi mungkin ya. Ya kemungkinan kayaknya. Mungkin itu wujud kuntilanak atau Ya mungkin kuntilanak, tapi kalau istilahnya di zaman dulu, kalau saya sering lihat di Ludruk itu ya, ya, kayak istilahnya apa ya, wiwi gombel apa itu loh, Mas. Wiwi Gombel. Iya. Jadi waktu itu saya kan menoleh ke kiri kan, saya langsung terkejut kan. Iya. Terkejut, akhirnya saya teriak dan spontan saya bilang itu namanya apa itu, Wiwi Gombel itu. Wiwi Gombel gitu, langsung saya lari. Teman saya juga terkejut. Jadi yang tadinya itu berada di bawah pohon-pohon sedang mengambil kayu itu langsung lari ke jalan semua. Lari ke jalan semua. Padahal Lalu saya temannya tadi nggak ikut lihat sebenarnya. nggak ikut lihat, Tapi cuma ikut lari. Iya, berhubung saya teriak itu, dia langsung muncul ke jalan itu lah. Saya langsung menabrak teman-teman saya itu dah. Itu. Kayunya ditinggal apa tetap Tinggal dibawa? lah. Oh, tak pikir masih bawa kayu. Enggak. Tadi kayunya itu langsung kita tinggal. Istilahnya wis melayu singkat kuping sampai jegal-jegalan ya, sampai tiba-tiba wis tiba nangi. Sampai saya itu nggak pernah Mas. Nggak berani pulang ke rumah waktu itu. Habis kejadian itu. Iya dah. Jadi kemana larinya teman saya juga mengikuti teman saya. Keluar Oh, jadi nggak lari sendiri-sendiri ya? enggak. Ngikutin yang di depan loh. Iya. Lah kita kan larinya berjatuhan, Mas. Jadi Iya. tiba kait melayu jatuh lagi. Kait lari jatuh lagi. Akhirnya kan kita tidak sempat berpencar, gruntelan gitu. Akhirnya tiba di rumah teman saya itu. Nah, di situ saya cerita lagi sama orang-orang yang lebih tua, katanya memang di tempat itu dulunya sering ada kejadian-kejadian seperti itu. Lah, akhirnya kan saya dulu Mas ya 20 tahun dulu, saya sekitar umur 18-an itu, dan saya masih punya rasa takut. Jadi saya nggak berani pulang. Akhirnya saya juga tidur di rumah teman saya itu. Duh, tadi kok gimana ceritanya kan habis ngelihat itu kan lari. Lari kan ya? Itu lari apa sudah rencana mau lari ke rumahnya siapa? Ya, Atau ke rumah enggak. tetangga? Enggak ya, cuma kita mencari apa ya, istilahnya jalan yang bisa dilewati itu lah. Kebetulan jalan yang bisa dilewati itu menuju di belakang cuma rumah itu teman ya. saya itu. Akhirnya paling ya kita deket di sana. Kita teriak-teriak di belakang rumah itu, kemudian orang tuanya keluar, kita langsung disuruh masuk itu, dan ditanya ada apa ya, kita cerita kejadiannya seperti itu tadi. Akhirnya ya kalau kamu nggak berani pulang, mendingan tidur di sini aja. Setelah kejadian itu apa besoknya masih nyari kayu lagi dek sana tempat itu? Enggak Mas, Sampai sekarang nggak pernah. sudah takut, saya nggak berani lagi ya. Jadi mohon maaf Mas, misalkan ini ya, ini kan lokasinya dulu ada di belakang kita ini ya.
seandainya arahnya sekarang ini ya yang kita duduki di sini, itu di sebelah sana apa sana? Nah, tepatnya sebenarnya di sebelah sana Mas. Ini lurus Ini ke sana bisa, cuma kalau Tapi untuk- posisinya ada di belakangnya perkebunan ini ya? ya ada di belakang, ya di sini di perkebunan belakang ini, Iya. cuma lokasinya yang paling belakang sana loh Mas. Paling Jadi, belakang. di tempat ini kita ke kiri, kalau misalnya ambil jalan ya ke kiri, kemudian kita masuk di lorong itu, Iya, ke ke selatan, kemudian ke kanan lagi, kemudian ke selatan lagi. Jadi nggak jauh ya, beberapa meter aja sebenarnya. Iya, hanya beberapa meter dari sini. Setelah kejadian 20 tahun yang lalu Mas ya, Ya. kan karena ini deket ya, deket dari sini. Mungkin Masnya masih sering lewat sini, pastinya kan sering ya. Iya. Pernah nggak selain itu ditemui apa? Kalau di belakang sini sih, kalau saya tidak pernah. Setelah di kejadian yang tadi saya tidak pernah ya kalau di jalan sini. Cuma kalau tetangga sekitar sih masih ada lah yang sering-sering ketemu sama kejadian-kejadian seperti itu. Walaupun kejadiannya bukan kayak sosok wanita, kadang cuma apa ya, kayak sebatang rokok nyala-nyala gitu, dulu ada. Apa dulu Masnya kan mungkin juga sering ditemui hal-hal seperti itu ya? Apa dulunya pernah pernah istilahnya kalau orang Jawa itu kan sering melakukan ritual-ritual tertentu biar kita bisa melihat hal itu, atau memang tanpa ritual tertentu tiba-tiba ditemui sosok seperti itu? Kalau saya itu tidak pernah Mas melakukan ritual seperti itu, nggak pernah ya. Nggak pernah. Cuma ya mungkin dulu karena kepolosan saja ya. Iya. Karena kepolosan saja, terus sering ngelihat film horor juga, jadinya ya apa mungkin jadi dari rasa takut itu ya, jadi bisa kelihatan. Kayak sugesti gitu ya? Kejadian Sugestinya seperti takut, itu. jadi seolah-olah ada di samping. Iya, jadi kemungkinan seperti itu. Oke, mungkin di lain waktu kita bisa cerita-cerita kembali mungkin ya, karena banyak kan ya kayak Iya, hal-hal banyak sih di tempat-tempat lain saya yang sering kejadian seperti itu, cuma nanti kita bahas di video selanjutnya. oh aja, iya ya. iya iya. Jadi Iya. biarkan ini videonya nggak terlalu panjang biar penonton bisa melihat sampai tuntas, untuk kedepannya kita bisa cerita kembali. Iya iya iya. Ya. Oke. Oke, terima kasih waktunya Mas ya. Oke, sama-sama Mas. Oke teman-teman, kita sudahi dulu video podcast kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akan melakukan podcast lagi di lain waktu. Sampai ketemu lagi. Dadah.